Wing Chun adalah kungfu aliran selatan yang dilandasi oleh konsep. Dia harus sederhana, langsung, ekonomis. Rangkaian latihan hari ini dimulai dengan latihan fisik Tanta, yaitu sprint naik bukit kecil. Kaum urban, di balik lincahnya gerak, kejahatan mengintai dan mencelakakan. Sejatinya, ada banyak cara untuk lindungi diri. Seorang aktor musikal dan seorang instruktur bela diri. Keduanya berkelana, berguru martial art, dan berakhir dalam sebuah tarung. Yes, Tanta, good job! Wing Chun, bela diri daratan Cina yang berkembang sejak ratusan tahun lalu. Pukulan lurus, tendangan rendah dan pertarungan jarak rapat menjadi ciri khasnya. Siapa yang tak kenal Bruce Lee dan Ip Man? Mereka menjadi tokoh jagoan yang dikenal dunia lewat Wing Chun-nya. Bahkan jurus-jurusnya juga sampai di Pulau Dewata. Dari informasi yang saya dapat, pantai ini sering sekali dipakai untuk latihan Wing Chun. Nah, saya sedang mencari mereka nih. Siapa tahu sekarang saya bisa latihan sama mereka. Oh, selamat sore. Saya Tanta. Saya Ming. Pak Ming. Ya, Pak, saya dari Jakarta nih, Pak. Ya. Saya lihat ini gerak-gerakannya kayak ini Wing Chun ya? Iya, betul. Mereka sedang berlatih Wing Chun. Oh, nah saya ini datang pengen belajar Wing Chun. Kira-kira saya bisa nggak ikutan belajar di sini? Bisa. Ini mereka sedang melakukan di sesi privat. Privat. Kalau Mas Tanta mau berlatih, datang ke wukuan kami, perguruan kami. Iya. Wukuan Pro Patria. Pro Patria? Ya, boleh. Wing Chun lahir dari pertarungan sengit antara bangau dan ular. Gerakan keduanya saat bertarung menginspirasi Wu Mei, seorang biksuni kuil Shaolin menciptakan aliran kungfu baru. Nama Wing Chun sendiri diambil dari nama murid pertamanya, yaitu Ying Wing Chun. Bela diri yang diciptakan oleh wanita ini tidak serta-merta menjadikannya bela diri yang lemah. Wing Chun memang tidak mengandalkan kekuatan otot tubuh. Alasannya, kekuatan tubuh dapat menurun seiring bertambahnya usia. Wing Chun menempatkan kekuatan struktur tubuh, ketepatan waktu, strategi, serta rasa sebagai inti dari teknik bela dirinya. Wing Chun adalah suatu konsep sebetulnya ya. Jadi kungfu aliran selatan yang dilandasi oleh konsep. Konsepnya yaitu atau prinsipnya yaitu simple, dia harus sederhana, langsung, ekonomis. Ya, dari konsep-konsep inilah teknik-teknik itu muncul. Konsep inilah yang membuat Ong Weng Ming jatuh hati dengan Wing Chun dan mengembangkan Wing Chun di kota Denpasar sejak tahun 1996. Awalnya saya membuka Pro Patria dan mengajarkan kungfu Wing Chun, animonya sangat rendah. Orang pada tahun 96 di Bali, orang tidak tahu Wing Chun itu apa. Tapi sekarang orang menginginkan Wing Chun.
Kami. Ya, Saya di selamat sini datang. sekarang. Selamat Sudah datang. nyampe. Ya, selamat datang. Rame juga ternyata. Lumayan. Muridnya ya. Lumayan. Ya. Kita bisa ngobrol di sana biar Ya, gangguin silakan. latihan. Ya. Ini kalau saya mau ikut latihan, Silakan langsung gabung hari ini. Posisi kuda-kuda menjadi bekal berharga sebelum mempelajari teknik Wing Chun. Kaki rapat dulu. Kaki rapat, tangan di samping dada. Ya, sikunya agak turun sedikit. Nah, ini ditarik. Terus lututnya ditekuk. Buka. Buka lagi gini. Nah, ini namanya kuda-kuda mengempit kambing. menghempit kambing. Ya, karena mungkin zaman dulu ada kambing yang kita kempit di sini. Latihannya ya. Ya. Nah, di Wing Chun ini kita harus memahami konsep ya. Konsep center line ini sangat penting. Center line, garis imajinasi yang membelah tubuh manusia menjadi dua bagian. Garis inilah yang menjadi sasaran bagi semua jurus Wing Chun. Arah ke center line saya dan harus membelokkan. Pukulan dalam Wing Chun layaknya sebuah cambuk. Energi yang dilontarkan terkesan santai di awal, namun meledak di ujung pukulan. Lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi. Oke. Good. Kemarin sempat ada yang bilang kalau Wing Chun ingat-ingat tangannya bakalan ribet katanya. Ternyata bener ya. Untuk menandingi serangan yang cepat, dibutuhkan tangkisan yang tepat. Pak Sau, teknik tangkisan tepuk yang menggunakan telapak tangan, layaknya menampar. Gerakan harus lurus ke arah center line lawan. Jadi misalnya Pak Tanta pukul saya, nah ini disebut paksau. Nah, paksau. Dikeraskan, dorong. Ya bener-bener. Ya. Nah, kalau ke samping tidak boleh, alasannya ya. Kalau saya mukul ya ke samping, saya bisa ini yang disebut swinging gait, swinging gait. Jadi saya bisa ngikutin tenaganya. Tapi kalau ke arah depan, lihat saya ke jam. Ya, nah, ke depan. Semakin keras lawan memukul, dia akan terdesak mundur. Ya, masih. Sekarang saya percepat ya. Saya percepat. Saya percepat, saya cepat lagi, lebih cepat lagi, lebih cepat lagi, lebih cepat lagi. Saya mencoba untuk tidak memikirkannya, tapi sakitnya pegal. Setiap gerakan Wing Chun menekankan gerakan ekonomis agar menghemat energi. Salah satu caranya menggabungkan tangkisan paksau dengan pukulan. Gerakan ini disebut fakta. Bisa maju dengan langkah. Nah. Dan pada waktu kita sudah sentuhan, clinch, dan kita tidak hanya mengandalkan mata, kita mengandalkan feeling. Rasa ya. Rasa. Ya, jadi nanti dengan mata tertutup pun kita bisa merasakan. Senjata rahasia Wing Chun terletak pada sensitivitas rasa. Saya bisa masuk. Tak melulu jurus yang gesit. Kamu serang saya. Rasa harus selalu diasah agar lebih tajam dalam menghadapi lawan. Angkis. Latihannya dengan menggunakan teknik cisau atau sticky hand. Nah, ini tidak boleh seperti kayak wiper mobil. Dia tenaganya harus selalu ke depan, ke center. Meskipun tangannya berputar, tapi energinya tetap harus ke depan. Energinya tetap harus ke depan. Nah, tangannya yang di luar, sikunya harus masuk. Tangan yang di dalam, sikunya agak keluar, nggak apa-apa. Nah, good. Ya, bagus. Bagus. Nah, dari sini kita tunggu timing. Dari sini, nah, saya bisa masuk ke timing. Nah, lagi. Serang. Nah, lagi, serang. Lagi, serang.
Push up. Ayo, come on. Berani terima tantangan Soklin Liquid Soft Deterjen baru? Bersih lembut harum dengan satu sentuhan. Kotor begini bisa? Ini masternya. Yuk kita buktikan. Soklin Liquid Soft Deterjen baru. Ekstra konsentrat 2 kali lebih bersih. Clean and soft formula cepat meresap sampai serat terdalam. 2 kali ekstra lembut. 2 kali lebih harum. Lihat bedanya. Pakai Soklin Liquid Soft Deterjen bersih lembut ya. Yang lain kaku kayak kerupuk. Sekarang giliran ibu yang buktikan. Baru Soklin Liquid Soft Deterjen. 2 kali lebih bersih, 2 kali lebih lembut dan harum. Untuk wajah cerah berenergi, ini Pond's Man. Dari ekstrak biji kopi, Pond's Man Energy Charge Facial Foam tak hanya menghilangkan minyak, kotoran, dan kulit kusam, tapi juga mencerahkan dan membuat wajah berenergi. Get recharged. Pond's Man. Berani terima tantangan Soklin Liquid Soft Deterjen baru? Bersih lembut harum dengan satu sentuhan. Kotor begini bisa? Ini masternya. Yuk kita buktikan. Soklin Liquid Soft Deterjen baru. Ekstra konsentrat 2 kali lebih bersih. Clean and soft formula cepat meresap sampai serat terdalam. 2 kali ekstra lembut. 2 kali lebih harum. Lihat bedanya. Pakai Soklin Liquid Soft Deterjen bersih lembut ya. Yang lain kaku kayak kerupuk. Sekarang giliran ibu yang buktikan. Baru Soklin Liquid Soft Deterjen. 2 kali lebih bersih, 2 kali lebih lembut dan harum. Saya ingin perhitungan yang cepat, tapi nggak cuma asal cepat. Dan datanya juga harus jelas dan kredibel. Ini dia, hitung cepat yang mandiri dan bisa Anda percaya. Kami menyebar 2.000 sampel di seluruh Indonesia. Persembahan Litbang Kompas. Pemilihan umum bulan April ini untuk seluruh masyarakat Indonesia. Beritanya pun harus tersebar di seluruh Indonesia. Kami mengantar informasi kepada Anda langsung dari markas-markas partai. Kami live di 16 titik di seluruh Indonesia, di antaranya di Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, Solo, Aceh, hingga Papua. Kalau saya sih cukup deh lihat politisi-politisi yang banyak cari sensasi di acara bincang-bincang televisi. Tidak, kami tidak memberikan Anda sensasi. Kami suguhkan kepada Anda informasi. Kami akan berdialog dengan calon anggota legislatif, pimpinan dan tokoh partai, pengamat yang objektif dan independen. Kami tidak ke kanan, tidak pula ke kiri. 9 April nanti, pastikan Anda bersama kami. Inilah Demokrasi Kursi, sebuah program yang akan mengawal perjalanan politik Indonesia. Demokrasi Kursi, setiap Jumat pukul 23. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Sebelum memberikan menu latihan fisik, Joe pun tak mau ketinggalan berguru Wing Chun. Selamat sore, Sifu Martin. Sifu Martin, Saya Joe. guru yang dipilih Joe untuk membekali dirinya dengan Wing Chun. Tapi mungkin dari Sifu Martin sendiri bisa menjelaskan apa sebenarnya Wing Chun itu? Sebenarnya Wing Chun ini hampir sama dengan bela diri lain, cuman perbedaannya kalau bela diri lain itu konsepnya keras, kalau Wing Chun itu lembut. Yang menjadi teknik fundamental Wing Chun itu apa tuh? Fundamental banyak, misalnya center line, terus dia mainnya yin yang. Maksud yin yang di sini itu dia main 2 tangan. Wing Chun itu memang murni sekali pukul kaki sama pukul bersamaan, jadi memang 2 tangan. Oke. Mungkin kalau bisa dicontohkan? Saya boleh nyoba? Bisa, boleh. Tanpa ragu, Joe ikut mencoba teknik dasar Cisau. Tangannya tekuk, Iya. di 45 sampai 60 belakang sama, terus belakang. Serang pukul ke sini, dia bisa masuk sini. Dia pasti bawa pukul balik. Oke. Ya, posisi semua sama.
Ini berarti sekarang semua saya putar relax. Jadi you kalau nggak relax nggak bisa tahu sensitivitas tangannya mau lawan mau ngapain. Ya. Ya, ulang, ambil, ya, langsung, ya betul, bersamaan. Kita lihat nanti bagaimana Tanta akan ini. Kalau saya sih kira-kira udah dapat gambarannya. Latihan masih dilanjutkan. Lagi-lagi fokus masih pada tangan. Oke. Sekarang saya mau lanjutkan latihan bersama Pak Ming. Dasar-dasar dari Wing Chun. Nah, sekarang kita latihan apa nih, Pak? Kita berlatih Tanta. Tanta? Iya. Itu nama jurus? Nama teknik. Nama teknik? Ya. Tiba-tiba nama saya jadi keren. Tanta, tekniknya maksudnya apa tuh? Tangkisan, tansau, dan pukulan. Tanta, teknik yang menggabungkan serangan pukulan atau ta dan tangkisan tansau. Ta adalah pukulan lurus ke arah center line. Tangan harus selalu mengepal. Tansau adalah tangkisan dengan telapak tangan terbuka menghadap ke atas. Nama saya menangkis dan memukul artinya ternyata. Pinggang dan kaki harus berputar. Berkolaborasi dengan hentakan siku yang rileks dan cepat. Mematahkan serangan yang datang dari luar dan dalam tubuh. Ini tanta dari pintu luar. Tanta juga bisa dipergunakan untuk orang memukul hook. Oh iya? Ya, jadi kalau misalnya tanta menghook saya, bukan hook, ini tanta juga. Tanta yang saya lakukan dari pintu dalam. Oh, oke. Ya, jadi kalau ini disebut pintu dalam, ini disebut pintu luar. Ini konsep pintu di bela diri kungfu. Tangan masih menjadi primadona dalam latihan kali ini. Teknik berikutnya adalah Bong Lap Sau. Bong Lap Sau adalah perpaduan antara teknik menangkis sayap burung, Bong Sau, dan teknik tangkapan, Lap Sau. Pada waktu Bong Sau, ini harus... Saat Lap Sau, tangan tidak sembarang menangkap dan menarik. Harus diawali dengan posisi tangan Tuhan atau Wu Sau. Ya, ingat Lap Sau semua jari harus di atas. Oke. Termasuk ibu jari juga harus di atas. Diputar, ini saya pukul. Waktu memukul, siku saya tetap turun, bahu saya tetap turun. Nah, ini langsung. Dan ini tetap lengket? Harus tetap lengket. Ya, oke. Nah, ini dipukul. Nah, ini. Ya, usahakan bahunya turun, kecuali pada waktu Bong Sau. Nah, terus. Nah. Switch. Oke, sekarang kita gabung dengan tanta. Nah, ya. Kita gabung dengan tanta, tetap dalam posisi tadi. Ya, misalnya saya ditangkap, pukul. Nah, saya melakukan tangkisan Bong Sau. Saya lap. Nah, sekarang saya tampar. Nah, pada waktu saya tampar, tanta melakukan tanta. Single teknik dalam Wing Chun bagaikan deret alfabet. Sebuah huruf mampu berdiri sendiri, tapi akan lebih bermakna jika digabungkan menjadi kata. Begitu juga teknik Wing Chun. Jika tiap teknik digabungkan, akan jauh lebih mematikan dibandingkan berdiri sendiri. Oke, sekarang saya kasih unsur surprise ya. Oke. Saya bingung. Bener-bener surprise. Oke, surprise. Ingat, tanta. Pinggang dulu. Oh, pinggang dulu. Pinggang dulu, ya. Jangan melakukan tangan dulu, pinggang dulu. Pasti selamat. Pinggang dulu diputar, pinggang putar. Nah.
masih banyak pikiran, nembak-nembak. Gilirannya pas keluar langsung kaget, nggak tahu mau ngapain. Oke. Berani terima tantangan Soklin Liquid Soft Deterjen baru? Bersih lembut harum dengan satu sentuhan. Kotor begini bisa? Ini masternya. Yuk kita buktikan. Soklin Liquid Soft Deterjen baru. Ekstra konsentrat 2 kali lebih bersih. Clean and soft formula. Cepat meresap sampai serat terdalam. 2 kali ekstra lembut. 2 kali lebih harum. Lihat bedanya. Pakai Soklin Liquid Soft Deterjen bersih lembut ya. Yang lain kaku kayak kerupuk. Sekarang giliran ibu yang buktikan. Baru Soklin Liquid Soft Deterjen. 2 kali lebih bersih, 2 kali lebih lembut dan harum. Ini kisah tentang pencarian besar. Selama 20 tahun, hasilkan kualitas sempurna. Berani terima tantangan Soklin Liquid Soft Deterjen baru? Bersih lembut harum dengan satu sentuhan. Kotor begini bisa? Ini masternya. Yuk kita buktikan. Soklin Liquid Soft Deterjen baru. Ekstra konsentrat 2 kali lebih bersih. Clean and soft formula. Cepat meresap sampai serat terdalam. 2 kali ekstra lembut. 2 kali lebih harum. Lihat bedanya. Pakai Soklin Liquid Soft Deterjen bersih lembut ya. Yang lain kaku kayak kerupuk. Sekarang giliran ibu yang buktikan. Baru Soklin Liquid Soft Deterjen. 2 kali lebih bersih, 2 kali lebih lembut dan harum. Satu tim masih menjadi mata bagi Anda untuk membuktikan hebatnya Nusantara. Benar-benar seperti masuk ke dunia yang mungkin saya tidak menyangka kalau saya ini di Indonesia. Warna-warni cerita, sebuah kegiatan yang positif, menyenangkan, fun, dan membuat kami betah di sini ya. beragam rasa, kembali tertoreh di kisah selanjutnya. Malamnya di sini emang. Jadi kita akan bermain piramid yang paling besar badannya di bawah. 100 hari keliling Indonesia, episode 23. Rabu 26 Maret pukul 20. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Selalu ada sisi menarik di dalamnya. Halo Sport Lovers, stay tuned dengan saya Feni Liat. Tanpa basa-basi kita simak 3 berita utama hari ini. Olahraga, artinya bukan cuma kompetisi. Kompas Sport, setiap hari pukul 6.30 dan 18. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Seperti bertepuk sebelah tangan jika teknik pukulan Wing Chun tidak diiringi dengan footwork yang tepat. Untuk itulah latihan kali ini fokus pada gerakan kaki. Langkah panah adalah nama gerakannya. Teknik melangkah lurus ke depan, melaju pesat bagai panah. Oke, sekarang kita gabung dengan pukulan ya. 1, 2, 3. Tak hanya pukulan, tendangan pun bisa dikombo dengan langkah. Ya, kita tendang, maju, melangkah. 1, tendang. Ya, itu ditaruh dulu bawah. Ya. Saat melangkah, secara bersamaan kaki dapat melakukan tendangan. 2, 3. Terus diikuti. Dilanjutkan dengan langkah zigzag atau menyerong.
Titik akhir langkah ini tetap lurus berada di center line lawan. 1, 2. Ya, oke. Lalu, bagaimana mengaplikasikan langkah zigzag ke dalam gerakan Wing Chun yang identik lurus menghadap lawan? Ya, Center lawan ya. Center lawan. Misalnya dari sini saya memukul tanta tangkis. Tanta tangkis. Kalau saya mukul lagi kadang-kadang agak susah karena ada tangan yang di sini. Betul. Ya. Dari sini tanta tangkis saya masuk ke sini. Dari sini saya bisa masuk ke sini. Oh, siap. Jadi itu gunanya zigzagnya ya. Jadi kita mulai terus. 1, 2. Masih ada langkah mundur yang menyempurnakan footwork Wing Chun. Dari sini mundur 1, 2, 3. Ya. Kalau misalnya tanta menyerang, saya hanya mundur saja. Misalnya tanta menyerang memukul lagi, maju lagi. Nah, saya akan selalu terdesak. Ya, kalau saya bisa mundur menyamping, misalnya tanta pukul saya, nah saya bisa mundur menyamping, saya bisa masuk langsung. Bisa menyerang ya. Bisa ada. Jadi kita ke arah sisi kosongnya lawan. Betul. Latihan tak berhenti sampai di situ. Lagi-lagi, kaki menjadi pusat perhatian dalam latihan. Kali ini, giliran tendangan. Dimulai dengan tendangan lurus. Tendangan ini tak hanya dapat melukai, fungsinya ganda, yaitu juga mampu memperpendek jarak dengan lawan. 1. Ada pula tendangan samping. Langkah ke samping, tendang. Karakternya, tendangan rendah dan tidak memutar. Langkah ke samping, tendang. Langkah ke samping, tendang. Teknik tendangan Wing Chun tak sebanyak teknik pukulannya. Bisa dikatakan hanya ada 3 teknik utama dalam tendangan. Yang terakhir adalah tendangan injak, stomping kick. Teorinya, gerakan saya lurus, gerakan lawan memutar. Untuk ya, itu untuk ini gerakan yang lurus lebih cepat. Okay. Terutama kakinya tanta yang menendangkan kaki belakang nih. Oke, tendang ya. Mengambil waktu itu. Nah, ini jaraknya jauh sekali. Dari belakang memutar ke arah kaki saya. Dan lihat kaki saya lurus, dari sini saya langsung masuk ke sini. Jarak saya lebih dekat karena saya masuk ke garis lurus. Betul. Oke, pelan-pelan tendang. Lo lihat. Iya. Belum lengkap rasanya jika latihan tidak ditutup dengan sparring. Saat sparring tadi saya masih mikir. Nah, itu yang merusak biasanya. Karena saya mau tahu nih kedepannya saya mau yang mana. Justru malah seharusnya kita ngeflow, kita harusnya mengalir aja gerakannya, mengikuti gerakan lawan. Ya, masih ada kekurangan sana sini, terutama di jarak, timing kapan waktu harus mendekat, penggunaan teknik-teknik dasar juga masih terlihat agak sedikit terlambat timingnya. Refleks sudah cukup bagus sebetulnya, tapi refleks secara Wing Chun masih belum. Oke, Tanta, saatnya untuk kita melatih fisik kita. Sekarang kita akan menggunakan pantai ini, ya. Saya pengen nanti Tanta sprint dari sini sampai ke atas. Go. Tak ada kata cukup untuk berlatih. Usai berguru Wing Chun dengan Sifu Martin, Joe pun mempersiapkan rangkaian latihan untuk latihan fisik Wing Chun kali ini. Rangkaian latihan hari ini dimulai dengan latihan fisik Tanta, yaitu sprint naik bukit kecil. Go. Saya pengen Tanta tuh mempunyai esensi kecepatan ya, karena di Wing Chun itu sebenarnya beberapa orang-orang Wing Chun atau praktisi Wing Chun yang terlatih, mereka sangat cepat, tidak hanya dengan tangan tapi juga dengan kaki. Makanya saya tadi paksakan Tanta untuk sprint, dia naik turun supaya kakinya kuat dan dia juga cepat. Go, ayo. Naik. Ya, bagus. Baik.
Ya, ditarik lagi bajunya. Udah berat. Baju ditarik. Ya, masuk. Ayo Tante, siap, ready, nah, let's go, jalan, cepat. Tanpa menunggu lama, Joe melanjutkan dengan melatih kuda-kuda dan footwork. Ya, nafas, satu nafasnya. Hantaman ombak ikut menguji kekokohan kuda-kuda. Go. Oke, cukup. Oke lah. Kalau nggak ada ombak sih lumayan, tapi rada miring kan nih. Tapi kalau pas lagi ada ombak ya, apa namanya, arus bawahnya, arus nariknya itu kenceng banget. Jadi keseimbangan lumayan parah. Oke Tante, satu sesi terakhir. Saya pengen Tante madep sini. Kuda-kuda kayak tadi lagi, ya. Kuda-kuda, hop, jaga center line-nya lagi. Oke, siap. Kuat. Ya. Ya, sini. Sini. Ya, sini. Hop. Break. Mesti diingat bahwa pasir di penghujung latihan, Sansak pasir menunggu sebagai target pukulan lurus. Sini, terus. Siap, go. Pakai pinggul. Pukulan dikatakan berhasil jika mampu merobek plastik. Gitu, lagi dorong. Hop. Ya. Lagi. Joe, seperti halnya Pak Ming, juga mengajarkan pukulan dilontarkan seperti cambuk. Ringan di awal, kuat di akhir. Hingga plastik pasir terkoyak. Ya, lagi. Hop. Ya, terus sampai robek. Push, lagi. Push, lagi. Push, lagi. Push, lagi. Push. Oke, cukup. Sakit juga. Ternyata pas waktu menyerap ininya apa kayak dia kayak masuk gitu pasirnya, jadi rada sakit juga sih dia. Dari otot pasti tidak kuat. Itu apa? Sosmed. Apa itu sosmed? Kita bakal membahas semua yang terjadi di dunia sosial media. Lain di realita, lain lagi gaya-gaya manusia di dunia maya. Saikojify itu pesaingnya saya apa ya? Saya dikocok, saya dikonyol, saya dikobot. Sosmed, segera. Kompas TV, inspirasi Indonesia. Harapan saya untuk Presiden Indonesia yang baru adalah semoga lebih bisa mempersatu bangsa, bisa memberikan harapan baru untuk Indonesia, bisa membangun dari Sabang sampai Merauke. Merdeka! Aku ingin Indonesiaku selalu satu dan selalu maju. Aku yakin Indonesiaku siap untuk semangat baru. Datang dan memilih, datang pilih coblos telur. pilih presidennya untuk Indonesia satu. Awasi prosesnya. Datang pilih coblos seluruh untuk Indonesia satu. Meet the Komika. Kumpul-kumpul komika bukan cuma kumpul, tapi juga mereka menghibur. Wah, seru! Obat pengharapan pun di Indonesia atau di dunia itu juga rasis, diskriminasi.
Mau tahu asiknya gimana kalau tempat kamu kedatangan para komika? Nah, sekarang giliran DPRD Bandung. Nelfon gitu. Nelfon temannya sebelahnya. Oh, ngebangunin polusi tidur. Bangun lo kerja. Makanya kalau lihatnya ada wajahnya apa namanya gemuk tidur apa hitam gitu. Kalau saya pikir seminggu. Kamu mau tahu gimana caranya para komika bisa datang ke tempat kamu? Gini nih. Terima kasih kepada Kompas TV yang telah membawakan acara Meet the Komika di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Acaranya Meet the Komika. Kompas TV, inspirasi Indonesia. Pesona Wing Chun mampu menyihir banyak orang. Bukan hanya warga Bali saja yang mengagumi Wing Chun. Guillaume, pria Prancis ini selama 12 tahun setia menekuni Wing Chun. Well, there's a lot of martial arts. Why did you choose Wing Chun? For me, Wing Chun is the most efficient and economic martial arts. In what way? In movement, you mean? Movements, efficient and economic movements, of course. Yeah. And it's for everyone, for all fitness level. And I think it's the best one and the best one for me. Yeah. Oh yeah. So, but have you tried any other martial arts other than Wing Chun? Of course, some martial arts from Japanese, also from France. From jiu-jitsu Brazilian, also ground fighting, etc., etc. For me, the best for me is stay still in the Wing Chun. Because what I said, efficient and economic movements, and you can find all you want in the Chinese and in Wing Chun spirit and martial arts. Latihan kali ini sedikit berbeda karena ditemani oleh partner yang tak biasa, Wooden Dummy. Sama seperti martial art lain, dalam Wing Chun juga dikenal lawan hayalan. Namun bukan hanya sekedar udara kosong, melainkan sosok boneka kayu. Sedikit kesalahan di sini. Ya, ini pinggangnya harus berputar. Nah, pinggangnya harus berputar. Nah, dan ini tangannya harus tetap ngarah ke center line. Di Wing Chun kan badan kita harus selalu menghadap ke lawan, nggak boleh samping, nggak boleh membelakangi ya. Jadi Wooden Dummy ini sangat membantu struktur tubuh di bagian itu. Jadi kita masih tetap dimanapun kita, apapun yang kita lakukan, Wooden Dummy-nya selalu ada di tengah dan itu bagus sekali untuk latihan struktur. Inti dari latihan Wooden Dummy bukanlah kecepatan. Pelatih spesial ini dapat membantu kita mengokohkan struktur tubuh, ketepatan jurus, dan sudut serangan. Di Wing Chun kita selalu membayangkan musuh kita lebih kuat, lebih kokoh. Jadi praktisinya yang harus bergerak. Juga dengan bergerak kita juga bisa melatih footwork, langkah, posisi yang benar, sudut yang benar. Terima kasih. Berikutnya dilanjutkan dengan penggunaan punching pad. Berbeda dengan bela diri lain, latihan pad dalam Wing Chun tidak mengincar kekuatan pukulan. Akurasi jarak dan targetlah yang diutamakan. Sekarang kita berlatih teknik swinging kick. Jadi Tanta pukul saya sekali dulu. Ini nanti akan saya tangkis. Pada waktu saya tangkis, tangan yang sama dia akan memukul dengan pukulan punggung tangan. Oh, oke. Nah, gitu ya. Target yang bergerak menuntut konsentrasi penuh agar menciptakan refleks yang tepat. Walaupun identik dengan teknik tangan kosong, Wing Chun juga mengenal penggunaan senjata. Tak
tanggung-tanggung. Yang digunakan adalah tongkat sepanjang 3 hingga 4 meter. Di Wing Chun kita sebut Luk Timbun. Luk Timbun. Kwan. Luk Timbun Kwan. Ya, tapi dalam bahasa Inggrisnya disebut Long Po. Long Po. Ya, ini salah satu senjata di Wing Chun. Biasanya untuk tingkatan advance. Bagi pemula, bisa memanfaatkan Luk Timbun Kwan untuk melatih struktur tubuh dan kekuatan tangan. Dari otot pasti tidak kuat. Nah, itu otot. Ya, tubuhnya harus tegak. Tubuhnya harus tegak. Ya. Terus yang waktu kita mengangkat sini, ini bukan dari bicep, tapi dari siku. Bahunya tetap diturunkan. Dan ini harus rapat. Ya. Ini juga, ini harus lurus semua. Sebagai pengganti tangan, toya panjang ini harus menyerang melebihi akurasi tangan. Terlebih lagi untuk menyerang target yang kecil, seperti mata dan tenggorokan. Latihannya bisa menggunakan bel sebagai target. Selain Luk Timbun Kwan, masih ada satu lagi senjata dalam Wing Chun. Pat Cham To, sepasang golok kembar. Biasanya golok ini cukup dirahasiakan, jadi benar-benar murid yang sudah tingkatannya tinggi baru belajar. Kenapa dirahasiakan? Ini bagian dari tradisi Wing Chun. Jadi murid yang sudah belajar senjata tajam, itu sudah waktunya dia harus berpisah dengan gurunya. Oh gitu? Ya. Anta masih bisa nangkis saya, Ya. Semakin rapat jarak pertarungan, semakin besar peluang menang seorang praktisi Wing Chun. Ini yang kemarin kita lakukan, teknik pantah. Target tersebutlah yang akan dicapai di sesi kali ini. Jadi di Wing Chun ini ada 4 tahap. Pertama, tahap masih sentuhan pergelangan ke pergelangan. Ini masih tahap sentuhan biasa. Kalau saya bisa masuk ke sini, ini sudah tahap lebih bagus lagi. Kalau saya bisa masuk ke daerah sini, ini lebih bagus lagi. Yang paling bagus bikin lawan berputar. Oh, itu 4 tahapnya ya? Iya. Serangan tetap menggunakan pola lurus dan pancing musuh agar berputar lalu kalahkan. Oke, coba tackle dia. Oke. Rada susah bergerak ini. Cerdas dalam bertarung menjadi keharusan dalam Wing Chun. Salah satu caranya dengan membaca posisi lawan, menggunakan teori 8 penjuru mata angin. Kalau saya sedang di sudut ini, saya hanya kuat di sudut sini sama sudut sini, tapi di 6 sudut yang lain saya lemah. Ya, artinya kalau kita dalam keadaan sedang struggle, ya kita lihat arahnya. Gua posisi ini kuat, saya dorong sini. Strategi untuk melakukan teori ini adalah otot yang rileks. Semakin tegang otot, semakin tinggi tingkat kegagalan. Pertarungan sebentar lagi. Saya akan terus latihan mempersiapkan diri untuk pertarungan terakhir nanti. Semoga ya nggak memalu-maluin amat. Oke, cukup, habis. Berani
Berani terima tantangan Soklin Liquid Soft Deterjen baru? Bersih lembut harum dengan satu sentuhan. Kotor begini bisa. Ini masternya. Yuk kita buktikan. Soklin Liquid Soft Deterjen baru. Ekstra konsentrat 2 kali lebih bersih. Clean and soft formula. Cepat meresap sampai serat terdalam. 2 kali ekstra lembut. 2 kali lebih harum. Lihat bedanya. Pakai Soklin Liquid Soft Deterjen bersih lembut ya. Yang lain kaku kayak kerupuk. Sekarang giliran ibu yang buktikan. Baru Soklin Liquid Soft Deterjen. 2 kali lebih bersih, 2 kali lebih lembut dan harum. Soklin Liquid Soft Deterjen baru, bersih lembut harum dengan satu sentuhan. Kotor begini bisa. Ini masternya. Yuk kita buktikan. Soklin Liquid Soft Deterjen baru. Ekstra konsentrat 2 kali lebih bersih. Clean and soft formula. Cepat meresap sampai serat terdalam. 2 kali ekstra lembut. 2 kali lebih harum. Lihat bedanya. Pakai Soklin Liquid Soft Deterjen bersih lembut ya. Yang lain kaku kayak kerupuk. Sekarang giliran ibu yang buktikan. Baru Soklin Liquid Soft Deterjen. 2 kali lebih bersih, 2 kali lebih lembut dan harum. Makin sengit saja perebutan peringkat kedua. Big Match Borussia Dortmund versus Schalke 04 Rabu 26 Maret pukul 1.30 dini hari. Bundesliga di Kompas TV. Dunia dipenuhi jejak peradaban mengagumkan. Dalam diam, mereka seolah bercerita tentang kehidupan silam. This is the most important find of this site. Wow, this is huge. Hidden Cities, setiap Kamis pukul 20. Kompas TV, inspirasi Indonesia. Menuju hari pertarungan, Joe menambah porsi latihan fisik. Targetnya adalah serangan bertenaga dan keseimbangan postur tubuh. Santapan pertama adalah push up di atas kursi. Flank, siap. Ready, yuk, tahan, good. Ayo, santai. 2 menit. Siap. Oke, go, good job. Nice one. Nah, semuanya kebanyakan latihan untuk core sama keseimbangan karena keseimbangan penting banget di Wing Chun. Makanya kita harus latihan tuh biar gampang jatuh. Oke, 2 lagi Tanta. Nah, 2 lagi, oke. 2 lagi. Oke, sekarang saya akan pegang ininya. Ya. Tanta akan lompat. Tuh, 2. Kita coba saja. Tahan ya. Ready? Yuk. Ya, lagi. Go. Lebih cepat. Terakhir. Break. Oke, satu lagi terakhir. Sip. Ini kita latihan balance. Sini. Ini. Very simple. Dari sini saya cuma pengen nanti Tanta angkat kakinya. Jaga keseimbangannya di sini. Ya. Posisi berdiri dengan satu kaki menjadi klimaks saat latihan. Oke. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, bales. Ganti kaki, siap. Ready, go. 1, 2, 3, 4, 5,
7, 8. Oke, balik. Oke, sekarang satu kursi. Oke. Siap, go. 1. Tahan. Ayo, come on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Oke, siap. Turun sekarang. Ya, bonus lahir hari ini. Sebagai bonus, Joe menambahkan gerakan naik turun untuk menambah kekuatan kaki. 2, 3. Oke, siap, go. Pistol. Ya, oke, boleh pegangan. Oke. 1, 2, 3, naik. Ya. Lagi, 5 lagi, come on. Siap, turun. Ya. Go. Ya, oke, cukup, habis. Pikiran dan tubuh yang rileks menjadi kunci kemenangan Wing Chun. Persiapan fisik dan mental harus dilakukan secara seimbang. Tibalah di hari penentuan, pertarungan. Dalam prakteknya, Wing Chun tidak didesain untuk sistem pertandingan. Bela diri ini murni sebagai alat pertahanan diri. Pertarungan dibuka dengan pertarungan senjata. Serangan demi serangan dilayangkan dengan lincah. Selanjutnya, kedua murid perguruan Pro Patria menampilkan aksi mereka. Dan inilah saatnya beraksi. Lawan Tanta hari ini adalah murid saya yang sudah 2 tahun berlatih dengan saya. Diam. Waktu dipanggil lawannya, gue langsung panik duluan. Karena tadi kita sempat kenalan di hari beberapa waktu sebelumnya. Ternyata dia udah latihan tuh 12 tahun. Ditambah dari postur tubuhnya yang lebih tinggi, otomatis kan jangkauannya lebih panjang. Nah itu udah bingung. Pertarungan 3 ronde ini akan berdurasi 1 menit dalam tiap rondenya. Fight. Siapa yang terjatuh sebanyak 3 kali harus mengakui kekalahannya. Dan ternyata Wing Chun nggak mudah sama sekali, karena banyak yang aspek rasanya itu, feeling dari kita harus bisa membaca lawan, gerakannya, berat badannya di mana. Oke, stop. Thank you. Salutations. Ronde pertama selesai. Jatuh sekali. Lumayan susah ya. Oke, now the second round. Selanjutnya, ronde kedua. Oke, salutations. Ready? Fight. Kesalahan saya banyak di pembagian berat dan masih tegang karena saya udah dari awal udah salah karena udah panik duluan, jadi udah mulai tense dari pertama udah tense. Nah sejak dari situ aja udah mulai gampang dilempar-lempar dan ditarik-tarik.
Oke, stop. Time's up. Ronde pertama 1 kali jatuh, ronde kedua 2 kali jatuh. Ronde ketiga bisa nggak jatuh nggak ya? Salutation. Salut. Sampailah pada ronde penentu. Ronde ketiga. Position not really stable, but the second round was really much better, and sometimes he hit me very easy. Stop. Oke. Oh, selesai sudah pertarungan terakhir. Terima kasih. Terima kasih. Dan Paming udah mengajarkan saya walaupun baru 3 hari, tapi tadi pertarungannya lumayan melelahkan. Susah juga. Oke, pertarungan tadi menutup perjalanan saya untuk belajar Wing Chun di Bali. Masih ada banyak urban martial art yang akan saya datangi dan saya pelajari. Tapi sekarang saya mau surfing dulu. Bapak mau ikut surfing, Pak? Ya. Oke, asik. Kita surfing ala Wing Chun. Let's go. Kompas Update dipersembahkan oleh Fitbar.